Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini saya akan bahas masalah di bagian kopling teman-teman ya. Kopling untuk motor Suprapit. Jadi di sini teman-teman sama dengan Suprapit, Legenda, Grand itu sama ya. Artinya memang dia series ya, artinya dia sama. Hampir kita bilang 100% dalamannya itu sama ya. Jadi di sini permasalahannya adalah pertama, tarikannya itu berat teman-teman ya. Kedua, tarikannya itu kurang responsif ya. Jadi di saat kita gas itu dia nahan dulu sedikit, dia itu ngeden ya, atau kalau bahasa di sininya itu ngaung ya teman-teman di sini. Jadi dia ngaung dulu baru dia jalan begitu. Nah, itu permasalahan yang ada di motor ini teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di bagian kopling ini, nah, karena dia masih pakai kopling otomatis ya. Jadi ada dua permasalahan di sini teman-teman. Bisa diakibatkan oleh kampas kopling ya yang sudah aus. Yang kedua ini plat kopling ya yang sudah licin ya. Artinya dia di plat kopling itu atau di besinya itu dia kurang menggigit teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu dia seret ya. Nanti saya perlihatkan seperti apa dan cara mengatasinya seperti apa ya teman-teman. Dan yang ketiga itu di bagian kopling house. Di bagian kopling ganda ya. Jadi di kopling ganda itu bisa mangkuknya yang sudah terlalu aus ataupun kampasnya juga yang sudah habis. Jadi nanti kita periksa juga. Jadi di sini ada empat permasalahan yang kita cek ya. Pertama itu kampas kopling, kedua itu plat kopling, ketiga itu kampas ganda, dan keempat itu adalah mangkuk ganda ya teman-teman di sini. Sebenarnya hampir semua motor juga sama ya, tapi ini khusus untuk Suprapit kita langsung praktikkan sekarang ya. Jadi ini kalau bisa kita tidak ganti ya kita tidak ganti, artinya kita perbaiki aja atau kita atasi, kita akali ya supaya konsumen kita tidak mengeluarkan uang banyak. Jadi kalau konsumen bilang ganti ya kita ganti saja langsung, kan begitu teman-teman. Sebenarnya permasalahan yang bisa membuat motor ini juga terasa berat larinya itu ya, bisa di kompresi yang sudah berkurang ya teman-teman, atau bocor kompres begitu ya. Begitu juga dengan pengapian yang kurang besar ya. Intinya di bagian block up ini juga berpengaruh. Cuman di bagian block up ini teman-teman, kita sudah kebetulan motor ini sudah kita kolter, jadi nggak mungkin di bagian sini ya. Jadi ini sudah saya tes. Kenapa saya nggak teskan dulu teman-teman? Karena nggak bisa kita deteksi kalau hanya kita hidupkan di tempat. Jadi harus kita tes. Kebetulan ini sudah saya tes dan larinya itu ngeden ataupun ngaung ya bahasa sini ya, atau kata lainnya itu nahan ya. Jadi dia berat, powernya itu intinya dia nahan ya begitu. Jadi sekarang kita bongkar aja teman-teman di bagian bak kopling ini ya. Tentunya di sini yang harus pertama kita bongkar itu adalah pedal ya, tapi udah kita bongkar ini teman-teman, pedal ya, pedal pijakannya, lalu knalpot ya, baru kita buka bak kopling ini teman-teman. Untuk baut tab khusus ya, kalau yang kita buka langsung, kalau di sini saya tidak buka baut tab teman-teman ya, karena memang di saat kita buka bak kopling ini maka oli akan tumpah. Jadi kita siapkan aja langsung wadah ya. Oke teman-teman, kita bongkar aja langsung ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah penampakan ya setelah kita buka bak koplingnya ya. Sini terlalu kotor karena kelihatan ya udah terlalu hitam di sini. Ini adalah faktor oli teman-teman ya. Faktor oli, kemungkinan ini oli yang terlalu lama tidak diganti ya. Jadi dia sampai mengental seperti ini ya, itu kelihatan mengental ya, sudah hampir kayak grease ya. Jadi kita buka aja di sini teman-teman. Kita menggunakan kunci T8 untuk yang depan, dan untuk yang di kopling house ya, untuk menahan per ini adalah kunci T10 ya. Nah itu teman-teman, kelihatan ya, kotor sekali. Jadi di lubang ini teman-teman, ini adalah kotoran ya, bekas oli-oli atau debu
atau apalah, intinya kok oli yang kotor ya. Tuh. Jadi ini bukan apa, tapi ini adalah kita bisa bilang sisa ya tuh. Ini dia sudah mengental ini teman-teman, sudah mengental ya. Tuh. Jadi nanti ini kita bongkar, kita bersihkan ya. Begitu juga dengan yang ini, kita gunakan kunci T 10 ya. Jadi kita kasih getaran sedikit ya, gitu ya, pakai tangan aja kunci T. Kalau pakai impact gampang ya teman-teman, tapi ini saya contohkan untuk teman-teman yang nggak punya impact ya. Jadi cara ngebukanya itu teman-teman ya, kalau kita gunakan kunci T, jangan kita pukul begini ya, saya sedikit. Nah, yang kita pukul biasa begini, tapi kita agak dorong ke depan ya cara bukanya itu ya, gitu ya. Untuk bagian pembukaan di sini teman-teman, kita buka satu aja dulu ya, seperti ini. Kita buka satu bautnya ya. Tuh. Jadi kalau udah dia kebuka ya, saya pindahkan ke sini ya kameranya biar lebih jelas. Jadi ini dia pakai 4 baut ya untuk menahan per kopling. Jadi di sini teman-teman kita buka satu dulu ya. Lalu kita putar, kita posisikan nanti di belakang mangkuk ini untuk baut yang sudah terbuka itu ya. Ada maksud dan tujuannya nanti saya jelaskan. Ya gini tuh. Jadi teman-teman kalau kita tidak buka satu dulu ya, nanti susah untuk ngebukanya ya. Ibarat ini sudah terbuka semua tapi satu tidak buka, nanti bisa-bisa ya pegangan atau tutup untuk penekan untuk per kopling ini nanti patah ya teman-teman. Itu tempat bahayanya. Jadi harus kita buka satu dulu ya. Buka sampai terbuka ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, perhatikan. Ini untuk teman-teman pemula ya, atau teman-teman yang mau nyoba bongkar sendiri di rumah ya, gini tuh. Dan harus silang ya teman-teman, harus gantian. Jadi jangan satu arah aja tempat kita buka ya, nanti dia cepat rusak ya. Walaupun kita pakai impact atau apa ya, harus gantian ya, seperti ini misalnya teman-teman ya. Nah itu kita gantian. Jadi yang satu ini akan tertahan oleh mangkuk ini teman-teman, itu loh maksud saya. Kenapa kita harus buka satu ya, biar walaupun kita buka tapi tetap akan tertahan oleh mangkuk ini ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau sudah gini ya bisa kita buka sekali-kali ya tuh. Jadi kalau kita buka seperti cara saya ini teman-teman, ini tidak akan merusak penekan per ini ya, karena walaupun dia 3 ya, artinya satu kita buka, kalau udah sampai luar sini begini ya, artinya kalau sudah bautnya sampai kebuka itu sudah nggak ada tekanan ya, atau sedikit ya, tekanannya itu sedikit, jadi nggak akan merusak penutupnya ini ya. Tuh ya, ini teman-teman, ternyata ini ya pernya aja sudah licin sekali, kayak gemuk ya atau grease teman-teman tuh. Jadi ini kita buka dulu ya teman-teman, yang ini juga kita buka, kita pakai impact ya sini. Kalau yang tidak punya impact pakai tahanan aja ya teman-teman, pakai tahanan aja di sini ya. Jadi saya contohkan ya tahanannya seperti apa. Jadi untuk tahanannya ini teman-teman bentuknya seperti ini ya tuh. Sebenarnya ini bisa dibuka teman-teman, tapi saya las karena memang terlalu sering terbuka ya. Jadi di sini kita letakkan di sini tuh, gini ya tuh, ya. Gini caranya tuh teman-teman. Tapi saya sarankan kalau mau buat sendiri itu lebih kuat ya. Dan untuk yang di belakang ini, teman-teman kita gunakan tahanan juga ya. Tahanan kayak gini tuh. Ya, tapi kalau kita pakai impact nggak perlu pakai tahanan ya teman-teman. Jadi di sini saya contohkan pakai impact ya biar lebih cepat. Ya, model kuncinya seperti ini tuh, teman-teman ya.
Yang sebelahnya tinggal kita balik aja ya, yang ini. Tuh. Jang, obeng min sikit, Jang. Belum ya? Baru. Ada yang kecilan dikit. Jadi obeng min ini teman-teman kita gunakan untuk mencongkel ring penahan yang ini ya, tuh. Yang ini. Jadi di sini ada ring penahan ya. Nanti saya perlihatkan lebih jelas. Jang, kode aja, Jang. Ini terlalu besar. Kita pakai obeng min yang lebih kecil. Intinya bisa mencongkel ini ya. Nah, tuh, teman-teman. Ya, itu ya. Sekarang kita coba buka. Tuh ya. Sekarang untuk ngebuka ini teman-teman, setelah mur yang dua ini, kita buka juga baut yang di bawah coupling house ya. Jadi untuk pegangan yang ini ada bautnya ya. Setelah bautnya semua terbuka ya, yang dua di bawah ini teman-teman, kita tarik ya. Jadi untuk ngebuka coupling house dan coupling ganda ini, kita bilang coupling ganda yang di sini ya. Ini kita buka dia bersamaan ya teman-teman, seperti ini tuh. Jadi nggak bisa dibuka satu dulu, nggak bisa itu ya. Harus dua-duanya langsung gitu ya. Jadi bersamaan teman-teman. Kelihatan memang kotor sekali ya di sini. Tuh. Jadi teman-teman sekarang saya perlihatkan ya untuk coupling house ini. Ini ada ring. Ini jadi ini teman-teman, ini ada pakai dua ring ya ini tuh. Ada ring yang bundar satu dan ring gerigi ya, seperti ini. Ya, saya buka teman-teman tuh. Di sini juga ada ring teman-teman tuh, perhatikan ya. Jadi kadang ini bisa kelupaan itu, wah masalah juga nanti pas pemasangan ya. Ya, sekarang saya buka teman-teman, teman-teman bisa perhatikan ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Parah banget ya. Tuh. Kelihatan teman-teman. Jadi ini untuk memponis ya, coupling house atau kampas coupling ataupun plat coupling itu, ini harus kita bersihkan dulu. Baru kita tahu ini butuh diganti atau bisa diakali ya. Oke, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Untuk ini, untuk coupling ganda ya, di sini kelihatan. Jangan lupa teman-teman untuk pembukaan, di saat pembukaan coupling ini teman-teman ya, untuk legenda Suprapit ya, ini ada ring juga di sini, ring tebal seperti ini ya. Jadi masangnya di sini. Kadang ini bisa kelupaan ya untuk teman-teman pemula. Kadang dia lupa atau nggak tahu kalau ring ini ada atau tidak ya. Artinya dia ikut di sini, kadang nempel ya. Di saat kita buka dia ikut nempel di sini dan jatuh. Jadi itu pertama kita lupa ataupun kita tidak tahu di mana posisinya ya. Itu untuk teman-teman yang pemula ya. Oke. Atau teman-teman yang mau belajar sendiri di rumah ya, jangan lupa ring ini dipasang ya. Kalau tidak dipasang, jelas nanti fungsi coupling otomatisnya itu tidak berfungsi ya. Kita bersihkan dulu seperti apa penampakannya ya. Jang, bersihkan dulu Jang. Kita bersihkan dulu ya teman-teman, baru kita bisa ponis seperti apa. Dan di bagian ini, mesinnya ini juga harus kita bersihkan. Ini udah parah ya. Ini sudah hampir setengah senti ketebalan dakinya lah, kita bilang begitu ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Jadi teman-teman, ini sudah kita bersihkan ya semua. Yang kotor-kotor tadi, yang hitam-hitam itu udah habis kita sikat ya. Dan di bagian packing ini ya teman-teman, bagian paknya sudah kita bersihkan juga ya. Kita pakai cutter ya. Jadi kita pakai cutter yang masih bagus, jadi dia enggak baret ya, enggak rusak. Dan di sini teman-teman, setelah bersih ya, ternyata di bagian kampasnya ini kelihatan dia gosong teman-teman ya.
dia gosong. Jadi ini positif kita ganti teman-teman, ini penyebabnya. Kalau di bagian kopling ganda ini masih aman ya, kampasnya juga masih bagus. Jadi kita hanya melakukan penggantian di bagian kampas kopling dan kita lakukan pengencangan ya. Maksud saya pengencangan di sini untuk ya lumayan juga sih pengaruhnya ya. Jadi di sini kita masukkan obeng seperti ini teman-teman tuh ya. Lalu kita pukul. Jadi dia agak melebar ya jadinya pernya ini. Jadi dia semakin kencang sedikit ya. Itu untuk per ya. Dan juga kita lihat di bagian plat kopling teman-teman. Dan ini ya untuk kampas kopling yang baru ini sudah saya rendam ya. Udah saya rendam pakai oli. Tentunya oli yang masih bagus ya. Masih baru, jangan pakai oli bekas ya teman-teman. Dan untuk ini ya, untuk plat kopling teman-teman di sini. Untuk plat kopling ini ya. Ternyata di sini teman-teman plat ini sangat berpengaruh ya. Ini sudah licin sekali ya. Jadi yang aslinya itu dia agak kusam. Jadi kusam itu dia seret ya. Seret deh teman-teman. Tapi kalau sudah mengkilat seperti ini berarti dia sudah licin dan enggak seret lagi ya. Jadi kita akali dengan cara kita gosok ya. Kita gosok di lantai ataupun di tembok-tembok yang belum di cat ya teman-teman. Jadi seperti ini contohnya, mana Jang? Jadi seperti ini yang udah kita gosok teman-teman tuh. Jadi ini kita akali supaya bisa dia seret lagi ya, supaya platnya ini seret lagi. Jadi kita tidak lakukan penggantian ya teman-teman. Jadi kalau mau diganti ya paling bagus sih diganti ya teman-teman. Tapi dengan cara yang seperti ini juga sering kita pakai dan it work ya. Jadi bisa dia bekerja juga ya. Ini kita gosok ya, contohkan Yang. Contohkan kita gosok di tembok atau apa ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, kita gosok, memutar. Itu terserah teman-teman aja ya caranya seperti apa. Yang penting digosok. Nah, coba lihat dulu Jang. Nah jadi seperti ini tuh. Jadi dia baret ya. Baretnya ini kan dia keset teman-teman. Jadi dia keset ya. Jadi nggak licin lagi ya. Begitu juga dengan yang belum ini ya diputar aja. Misalnya kita gosok seperti ini, kita pindahin lagi begitu ya teman-teman. Terserah caranya seperti apa, yang penting baretnya ini rata ya. Begitu juga dengan yang sebelahnya ini. Oke, lanjutkan gosok dulu Jang. Gosok dulu ya. Oke teman-teman, sekarang pelat yang 3 ini ya sudah selesai kita gosok dan sudah seperti ini ya, sudah seret sekali. Jadi ini sering kita lakukan seperti ini dan bekerja. Jadi seandainya ada teman-teman yang nanya apakah nanti kampas koplingnya nggak cepat rusak, kalau menurut saya tidak ya teman-teman ya, tidak, tergantung dari per kopling atau tergantung dari cara kita mengoper gigi ya. Jadi kalau seandainya pakai kopling manual ya, kalau kita sering mainkan kopling biasanya akan cepat habis juga kampas kita ya. Jadi untuk penyusunannya ini teman-teman saya urutkan satu persatu ya, biar untuk teman-teman pemula khususnya. Tadi yang pertama di sini tuh jangan lupa ring ya, ring seperti ini, ring tebal sekali ya di kruk as ini. Jadi jangan sampai ada yang terlupa teman-teman. Lalu ring untuk di kopling house, di belakang kopling house ini teman-teman ya, seperti ini ya, kita putar ya. Setelah kita pasang ini kita putar sedikit sekali teman-teman. Lalu ring gigi yang ini, jadi ring gigi ini teman-teman sebagai penahan ya, penahan ring tebal yang di dalam ini ya. Jadi agar ring di dalam itu tidak berputar ya. Jadi kalau dia berputar atau teman-teman seandainya giginya ini rusak ya, nggak ada artinya, lebih baik ganti yang baru ya. Jadi kalau dia rusak giginya ini, maka kopling itu tidak akan berfungsi dengan sempurna. Lalu untuk penyusunan kampas kopling ya teman-teman. Yang pertama itu kopling house ya, atau dudukan tempat kopling ini ya. Jadi ini sudah bersih sekali, kita lap biar lebih bersih lagi. Jadi untuk urutannya ini teman-teman harus saling silang ya, saling silang. Jadi nggak boleh kampas-kampas saja semuanya, itu nggak boleh ya. Jadi kadang ada yang masangnya seperti itu ya, jadi urutannya seperti ini ya. Yang pertama itu adalah kampas kopling ya, seperti ini. Lalu plat kopling ini ya, dan kampas kopling lagi, plat kopling lagi ya.
dan kampas kopling lagi, lalu plat kopling yang terakhir ya seperti ini, dan kampas kopling ya seperti ini teman-teman tuh. Setelah seperti ini ya, kita pasang juga ya, jadi seperti ini tuh. Ya, seperti ini tuh teman-teman, diratakan ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, baru kita pasang di coupling house-nya. Jadi di saat pemasangan coupling house ini teman-teman, di sini ada ring ya. Jadi ada perbedaan antara coupling house Grand dengan Legenda, atau Grand dengan Suprapit. Jadi kalau Legenda itu ya persamaannya itu Suprapit Legenda ya, atau Pit New itu sama ya teman-teman coupling house-nya. Kalau untuk Grand itu sama dengan Supra dan Win ya teman-teman. Tapi Win juga ada perbedaan sedikit ya. Jadi untuk Supra dan Grand itu teman-teman, kalau Supra Grand itu dia besinya ini ya agak tebal, dia agak tebal, jadi seolah-olah begini ya tuh, seolah-olah begini, dan dia tidak pakai ring teman-teman ya, dia tidak pakai ring seperti ini. Ini karena dia tipis ya, tipis yang keluar, sedikit yang keluar seperti ini untuk Legenda, Supra Pit, Pit New ya teman-teman. Jadi penggantinya itu adalah ring seperti ini. Jadi letak ring itu di bagian dalam sini ya teman-teman. Letak ringnya di bagian dalam sini gitu ya. Baru kita pasang kampas yang sudah kita urutkan ini. Jadi di sini teman-teman, kita mau pasang di sini satu boleh, di sini juga semuanya nggak masalah ya. Oke, maksudnya seperti ini ya, kita contohkan. Ya, oke, ini tuh ya. Jadi 3 di sini dan 1 di sini ya, boleh. Semuanya juga di sini juga nggak masalah. Oke. Jadi setelah seperti ini tersusun ya teman-teman, baru kita pasang di motornya. Tapi teman-teman, kalau untuk motor yang menggunakan kopling otomatis ya seperti ini, jadi untuk yang punya kopling ganda begitu maksud saya ya, itu masangnya itu bersamaan teman-teman. Tadi ada tiga komponen ya, 3 komponen gabungan itu yang kita pasang sekaligus. Maksudnya komponen gabungan itu ya, ini kopling house kan satu set ya, kopling ganda juga satu set, dan saya bilang ini mangkuk untuk oli ya. Jadi ini teman-teman fungsinya adalah untuk menahan oli di bangku ini seperti itu. Jadi kampas kopling ini tetap terlumasi oleh oli. Jadi kampas ini jadi tahan lama atau awet ya. Jadi kalau kita buka ini bisa sebenarnya, cuman keawetan di kampas kita yang nanti berkurang begitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang di motornya. Tapi di sini teman-teman perlu teman-teman perhatikan juga, ini sudah kita bersihkan ya. Ini sudah kita bersihkan. Jadi di sini ada ring ya teman-teman, ada ring tebal juga. Jadi seperti ini tuh. Kita masukkan di sini. Kalau nggak terpasang ini teman-teman, dijamin ya koplingnya tidak akan berfungsi dengan sempurna ya. Ya, seperti ini. Jadi masangnya seperti ini tuh teman-teman ya. Dan begini. Oke, sekarang kita pasang ya. Jadi harus bersamaan ya teman-teman. Oh ya, biar teman-teman satu juga yang belum saya jelaskan, di sini juga ada boss ya, atau bushing ya teman-teman. Tapi kalau di sini bahasanya itu boss ya. Sini kita pasang di belakang ini ya. Jadi kalau nggak ada ini, wah oblak deh jadinya nanti, atau kocak ya bahasa sininya itu. Oke, kita pasang bersamaan ya teman-teman. Tuh, kita pasang bersamaan. Tuh. Jadi di sini ya perlu teman-teman perhatikan.
Jadi di sini perlu teman-teman perhatikan ya. Saya nyalakan flashnya ya biar lebih jelas tuh. Di gigi ini ya, pegang Jang. Jadi di gigi ini teman-teman, ini adalah sebagai peredam ya, peredam. Jadi ini harus wajib ada ya teman-teman. Kalau nggak ada ini otomatis nanti ada suara yang sangat besar ya. Ada suara klotok-klotok ya yang akan ditimbulkan ya. Jadi ini harus sejajar ya. Jadi kalau nggak sejajar misalnya seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Di sini kalau misalnya itu dia tidak sejajar gini, dia tidak akan bisa masuk teman-teman. Jadi kita harus dorong sedikit ya. Seperti ini kita dorong sedikit tuh. Baru kita dorong coupling house-nya ini. Jadi ini untuk motor-motor yang menggunakan kopling otomatis ini pasti ada ya. Yang ini. Ini sebagai peredam suara lah begitu ya teman-teman. Oke. Jadi setelah terpasang seperti ini semuanya ya teman-teman, dari ringnya sudah kita pasang secara berurutan, begitu juga kampas kopling ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan mangkok yang bawah ini ya, mangkok yang bawah ini harus longgar seperti ini ya, agar bisa terpasang nanti bautnya ya. Oke, sekarang kita pasang murnya ya teman-teman. Jadi di sini sering teman-teman keliru ya untuk pemasangan mur ini, mur coupling house ya. Ini sering sangat keliru ya, dan ada ring juga di sini teman-teman, ring banyak ya. Tuh, ya teman-teman. Untuk pemasangannya ini ya teman-teman perlu ketahui, mur yang besar ini ya, mur yang besar ini berada di bagian kopling ganda. Dari mana kita tahu? Dari ring penahan ini ya, gitu. Jadi ring penahan ini teman-teman lihat, saya lihat di sini ya, ada gerigi ke dalam ya. Ini masuknya ke jalur yang ini tuh, jalur ini atau ini ya, tuh ini yang 4 ini. Nanti setelah dia kenceng ya, baru kita tekuk di besi yang ini, salah satu, jangan semuanya ya teman-teman, salah satu yang ditekuk. Misalnya ini, misalnya setelah dia kencang tepatnya seperti ini ya, kita tekuk satu gitu ya, agar jangan dia berputar nanti. Jadi salah kalau kita taruh mur coupling house yang kecil ini di sini ya. Jadi itu kadang kesalahan teman-teman juga ya di sini. Oke, terutama ya pemula ya tentunya. Karena kalau udah teman-teman senior jelas di luar otak ya. Saya juga gitu dulu teman-teman. Kadang saya bingung juga waktu baru-baru buka bengkel dulu ya. Ternyata yang besar ini di sini. Intinya logika kita mainkan ya. Oke, teman-teman, sekarang kita kencangkan ya. Kita pasang dan kita kencangkan. Jadi urutannya seperti ini teman-teman ya. Saya contohkan aja biar langsung cepat dipahami ya untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman yang mau belajar sendiri. Seperti ini ya. Ring pertama ring gerigi, lalu ring biasa. Jadi ada tulisan output ya, outside. Jadi outside ini artinya bagian luar ya. Seperti ini tuh. Ya. Jadi kita harus punya kunci shocknya ya teman-teman. Kunci shock yang gerigi seperti ini tuh. Kunci shock khusus. Dengan pakai getok-getok ya teman-teman, nanti merusak juga ya. Ini nanti kita kencangkan pakai impact ya. Di sini ada 2 ring lagi teman-teman. Satunya ring pertama ini nggak ada tulisannya. Satunya itu ada tulisan outside ya. Seperti ini tuh. Baru kita pasang mur kecil. Sekarang kita kencangkan menggunakan impact ya. Kalau nggak punya impact seperti yang saya bilang tadi itu ada tahanan-tahanan khusus ya teman-teman. Jadi ini sudah saya kencangkan ya teman-teman. Untuk murnya sudah saya kencangkan. Jadi di sini kelihatan ya tuh. Coakannya ini tepat dengan ring yang di luar ini. Jadi kita tekuk sedikit ya teman-teman, pakai obeng seperti ini atau pakai tang juga nggak masalah ya. Tuh ya. Dan sekarang untuk yang ini jangan lupa pasangkan baut ya. Dia pakai baut 10 teman-teman. Jadi di sini ada 4 baut 10 ya. Saya perlihatkan ya biar teman-teman tahu begitu ya. Ada 6 ya, maaf, ada 6 baut 10. Di sini teman-teman perlu analisa ya atau logikakan ya. Logikanya itu apa? 4 ini teman-teman, 4 ini adalah baut kopling atau baut peer kopling. Jadi ada 4 baut yang sama. Jadi ini ya 1, 2, 3, 4 ini baut sama dan 2 ini baut beda.
ya. Artinya panjangnya yang beda. Jadi yang dua ini adalah baut yang di bawah ini ya. Jangan sampai tertukar ya teman-teman. Jadi ini kita pasang aja yang di bawah ini. Ya, kita kencangkan. Oke, jadi sekarang sudah kencang ya. Makanya saya bilang tadi ini adalah mangkuk tempat tersimpannya oli ya. Jadi walaupun kita tidak pakai semingguan motor kita, jadi di kampas kopling itu tidak akan kering ya, karena memang ada oli cadangan di mangkuknya ini ya teman-teman. Baik, sekarang tinggal pemasangan tutup ini dan per ya. Untuk pemasangan tutup ini teman-teman sering kita keliru ya di sini. Jadi di sini perlu kita perhatikan ya, hadap atau anunya ini ya. Jadi bibirnya itu ada bibirnya sedikit ini teman-teman tuh. Jadi ini bukan hadap ke sana ya. Jadi kalau teman-teman masangnya sini ini keliru ya teman-teman. Jadi kita pasangnya itu menghadap ke sini. Jadi dia harus benar-benar nempel ya. Sisinya ini harus nempel di kopling di mangkuk ganda ini ya, atau di kampas ganda ini. Ya, seperti ini. Mau pakai impact boleh, mau pakai obeng biasa juga nggak masalah. Atau kunci T8 juga nggak masalah ya teman-teman. Kita kencangkan ya. Dan di bagian kopling ini, di bagian penekan per kopling ya, ini kita olikan dulu kelaharnya ya, atau bearingnya. Oke teman-teman, untuk per kopling ya, untuk per kopling ini sudah saya kencangkan sedikit ya. Gimana cara ngencenginnya ya? Kita tarik ini, kita tarik sedikit. Jadi cara nariknya itu seperti ini teman-teman. Saya masukkan gini, kunci T ini ya, besi kunci T, lalu kita pukul di sini. Jadi dia menekan ya, ibaratnya kita tekan sedikit di sini ya. Dia agak memanjang sedikit, itu jadinya ya. Jadi kalau dia agak memanjang sedikit, otomatis jarak mainnya itu lebih banyak ya. Jadi kita pasang aja. Untuk masangnya ini teman-teman ya, ini begini ya, itu ya, kita putar aja. Dan perlu jadi catatan teman-teman, di saat kita pasang ngencengin pirnya nanti ya, di sini usahakan di kampas ini sudah tidak goyang lagi ya. Artinya sudah, di saat kita tarik pakai tangan seperti ini, kita pastikan kampas cakramnya ini saling, apa istilahnya ya, mepet ya, saling mepet ya, begitu ya. Jadi dia nggak longgar begini ya teman-teman, dia nggak longgar gini, dia harus saling mepet. Baru pemasangannya, baru kita boleh masang per kopling ya. Jadi kalau nggak seperti itu nanti susah juga, nggak bisa di setel ya koplingnya, atau bahkan nggak bisa berfungsi dengan sempurna ya. Oke, seperti ini. Untuk penekan per ini sudah saya kasih oli ya di kelaharnya. Tuh, gini ya caranya tuh. Setelah per koplingnya terpasang teman-teman seperti ini ya, kita pasangkan stud kopling ya. Jadi saya zoom sedikit ya. Kita pasangkan stud kopling ya teman-teman, di gini. Jadi di stud kopling ini teman-teman ada tanda ya, ada tanda titik seperti ini. Tuh ya. Ada tanda titik, dan di asnya ini ya, di as ini teman-teman juga ada garisnya. Jadi kalau yang masih original as persnelangnya teman-teman ya, ada garis yang menunjuk ke titik ini. Ya, jadi maksudnya seperti ini ya. Tuh. Jadi kalau tidak pas teman-teman, nanti di saat pengoperan gigi itu tidak pas ya, tidak enak ya. Nah, seperti ini tuh. Ini kan pasti jatuh ya, gini teman-teman tuh. Gimana caranya? Ini kita miringkan ya. Kita miringkan motor ini supaya stud ini bisa terpasang ya. Miringkan long sekali. Begitu teman-teman, dimiringkan gitu. Jadi dia tidak jatuh ya.
dia tidak jatuh. Baru kita pasang bak kopling. Oh ya, di saat pemasangan per kopling teman-teman harus silang ya cara masang bautnya agar penekan per kopling ini tidak patah ya. Oke, tentunya di sini teman-teman di saat kita pasang pak kopling ya. Jadi pak kopling untuk suprapit ya ini teman-teman. Jadi suprapit itu sama seperti ini tuh. Suprapit itu untuk sama dengan Grand, Prima, ya Legenda, Win, Star, 70 itu sama semua ya pak koplingnya. Oke, dan di bagian bak kopling ini juga sudah bersih ya. Tuh, dari bekas-bekas pak juga udah bersih. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, itu. Jadi di saat kita pasang bak kopling ini teman-teman, ya, kita dorong agak di bagian depan ini kita dorong ke belakang sedikit, krek gitu ya. Agak ke belakang sedikit aja ya gitu. Krek langsung. Jadi kalau sudah nempel ya di bagian crankcase ini berarti pemasangan sudah sempurna. Jadi ini tinggal kita pasang bautnya ya, pasang knalpot, lalu kita tes motornya ya. Oke, jadi ini teman-teman hanya kita ganti kampas kopling. Jadi di sana itu kita melakukan pengencangan per ya. Jadi dan kita gosok plat kopling. Oke, kita pasang dulu bak koplingnya ya dan knalpotnya. Lalu kita tes ya. Oke teman-teman, sekarang sudah kita pasang semua ya. Di sini tinggal kita tes apakah sekarang sudah enak responnya atau seperti apa ya teman-teman. Sekarang kita tes aja dulu ya. Jang, tes dulu Jang. Dihidupin dulu. Sekarang lancar, hidup, enak ya. Ayo tes dulu Jang. Jadi ini ya teman-teman, mekanik saya juga ini Bang Ijang. Nah, untuk pedalnya nanti kita pasang belakangan. Oke. Kelihatannya sih ringan teman-teman ya. Enak larinya. Kita lihat sekarang baliknya apakah kita tanyain. Kelihatannya lancar jaya teman-teman. Dan kedengarannya juga lebih responsif ya di saat pengoperan gigi. Sekarang kita tanya. Gimana Jang? Oke, mantap. Nah kan, Kayak jadi terbang ya? kayak terbang-terbang katanya itu. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya untuk mengakali per kopling yang sudah mulai lemas dan kampas kopling yang sudah mulai kalah ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.